Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana? Ibu, tujuan saya ke sini rencana kan kita akan supervisi. Iya betul. Iya. Ada kesulitan nggak di dalam nanti saat pelaksanaan supervisi? Baik, terima kasih Bu. Memang rencana hari ini kita akan supervisi di kelas ya Ibu. Iya. Untuk kesulitannya saya rasa nanti ini Bu, dalam hal pengelolaan kelas mungkin. Karena kan ya Ibu tahu sendiri ya, saya kan ngajar di kelas 2. Kelas 2 itu kan ya anaknya ya masih peralihan antara dari kelas 1 ke kelas 2. Jadi saya ini karena baru di kelas 2, jadi kemungkinan yang akan saya hadapi adalah bagaimana dalam pengelolaan kelas mengkondisikan anak supaya tertib ya, maksudnya ya kita tetap memberikan kebebasan kepada anak, cuma tertib supaya mereka mau mengikuti pembelajaran dengan saya, kemudian pembelajaran lebih apa ya, mereka lebih mengena di mereka sehingga tadi pembelajaran itu bermakna begitu Ibu. Ya berarti dalam rencana yang akan pembelajaran yang akan datang nanti Ibu pengennya dalam pengelolaan kelas itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Iya. Nah, untuk dalam pengelolaan kelas itu apa saja yang sudah dipersiapkan untuk agar pembelajaran nanti itu lebih baik dan terencana gitu? Yang pertama adalah saya mengkondisikan ruang kelas saya Bu. Ya, seperti yang sudah Ibu kemukakan waktu rapat kemarin ya, kelas itu kan ya otomatis penataan dari mulai tempat duduknya, baik tempat duduk untuk guru, untuk siswa. Kebetulan kan nanti saya kan bentuk kelompok Ibu, kan siswa kelas saya kan ada 28 Bu. Nah nanti saya kan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti saya atur sedemikian rupa menjadi 4 kelompok. Berarti kan maksud saya ada 7 ya Bu. Kemudian apa ya, nanti berada di dua, jadi tengah itu kosong. Nanti supaya saya mobilitasnya bisa gampang Ibu, bisa lebih mudah lah gitu. Kemudian setelah penataan ruang kelas, otomatis ini Bu, pajangan yang ada di kelas Bu, kan Ibu sudah matur ya bahwa pajangan di kelas itu ya harus disesuaikan dengan apa sih ya, tema. Kemudian apa ya, capaian belajar yang ingin dicapai. Jadi saya sudah atur sedemikian rupa begitu. Kemudian ini Ibu, hal-hal yang seperti kepengurusan kelas, ada kesepakatan kelas, ada tugas pikir itu sudah saya siapkan gitu. Kemudian ya tadi Bu, setelah tadi penataan ruang, kemudian apa ya, segala macam yang tentang ruang ini Ibu, tadi ya kan saya ingin mengkondisikan anak supaya anak itu, walaupun anak itu bisa mobilis tapi mereka masih dalam apa sih ya, masih dalam batasan tertib gitu Bu. Jadi rame tapi ramenya masih dalam suasana pembelajaran. Jadi nanti bagaimana saya akan apa ya, mendatangi tiap kelompok, semisal saya memberikan pembelajaran, kemudian memberikan apa ya, tugas kepada mereka itu apa ya, mengerjakan nyaman, mereka bisa berapa ya namanya Bu, bekerja sama dengan teman-temannya. Semisal nanti dalam pembelajaran ini misalkan ada tugas, misalkan tugas kelompok harus membuat misalkan ini apa ya, membuat misalkan mobil mainan gitu ya, mobil mainan dari barang-barang sekitar kita. Mereka itu tetap rileks mengerjakannya, tapi ya tadi ibaratnya nggak yang heboh bagaimana gitu Bu. Tetap bisa apa sih ya, bahasanya apa sih ya, ngomongnya tuh enak, mengerjakannya santai tapi serius gitu loh. Ya serius, santai tapi serius gitu Bu. Iya. Terus bagaimana dalam pengelolaan kelas itu agar anak itu lebih paham, ya, lebih paham dan lebih menyenangkan. Nah itu ya bukan tadi ya, lebih paham, lebih menyenangkan. Jadi otomatis tadi saya, karena mereka masih kelas rendah ya ikutnya. Jadi ya tadi saya mengkondisikan tadi dengan menggunakan beberapa apa sih ya, ice breaking ya. Jadi misal anak sudah mulai gini, ayo anak ya, saya biasanya dengan nyanyian Bu, tangan ke atas bagian dengan nyanyian, dengan tepuk, kemudian tadi pujian kepada anak, ayo nih kelas 2 mana suaranya, kelas 2 hebat ya. Jadi mereka ya jadi itulah, jadi yang mau
apa ya, mau kemana-mana jadi set ya, apa ya, perhatian ke saya kembali gitu Bu. Jadi dengan pengelolaan kelas itu agar anak lebih fokus, Iya. lebih paham. Iya. Tadi dengan ice Iya, breaking dengan ya, ice breaking, ice breakingnya ada, kemudian jadikan kelas atau ruangan-ruangan itu lebih menyenangkan. Iya, itu ya Ibu ya. Iya. Nah itu tadi berarti untuk rencana ke depan agar pembelajaran itu lebih aktif lagi itu gimana Bu? Ya tadi satu berarti kan apa ya, pembelajaran itu kan bukan hanya saya ya, kan di kelas kan mereka hanya ya 5 sampai ya sekitar 5 jam lah, selebihnya kan orang tua. Jadi saya mengaktifkan grup kelas Bu, saya undang mereka, kan Ibu juga kemarin sudah tahu ya, kita sudah mengadakan paguyuban kelas. Nah dari paguyuban kelas itu saya utarakan bahwa kelas kita kelas 2 ini dalam hal penataan ruangan barangkali saya misalnya tuh ya monggo dibantu dengan wali murid ya, termasuk saya juga minta bantuan dari Ibu yang kurang apa, dari dewan guru yang lain juga. Kemudian tadi saya mengajak orang tua bahwa di sini di kelas ya pembelajaran dengan saya, dengan Bu Lisa, tetapi di rumah ya mohon bantuannya agar mereka juga mau memperhatikan anaknya dalam hal pembelajaran Bu. Jadi anak itu nggak belajar tapi mereka nggak ditungguin, misalkan mereka nggak diperhatikan. Jadi belajarnya bagaimana? Jadi saya selalu mengatur ke orang tua, Ibu kalau anak pulang ditanya hari ini kamu belajar apa gitu, nanti mereka bercerita gitu kan. Sekarang pelatih literasi ya Bu, hari ini kamu belajar apa, belajar ini Bu, kamu senang enggak, kegiatan kamu dengan guru kamu apa aja gitu. Jadi itu kemudian saya tadi supaya lebih menarik dengan menggunakan tadi karena masih kelas rendah jadi saya masih lebih banyak tadi saya buatkan lagu, mempelajari materi, saya buat lagu sendiri, kemudian di ice breakingnya yang menyenangkan. Kemudian apa sih ya, tadi kita misalkan ada anak yang kurang kita dekati gitu, kita karena mereka masih anak-anak ya Bu, jadi saya anggap mereka itu kayak anak saya sendiri gitu. Kadang saya dengan panggilan, ada apa nih sayang, yang kurang mana sayang gitu, jadi mereka kayak merasa diperhatikan gitu, nyaman gitu. Jadi saya membuat apa ya, rasa kenyamanan itu pada anak. Jadi otomatis dulu kan anak kadang gitu, kadang Ibu ini kayak gitu kan. Jadi mereka kayak bermanja dengan saya, tapi bermanjanya itu ya tadi apa ya, masih dalam batas kewajaran, dan itu saya senang. Jadi dengan itu ini loh masih, jadi ya tadi saya nggak akan apa ya tadi menggunakan ice breaking yang menyenangkan dengan nyanyian, dengan sebagainya. Kemudian tadi sudah berbicara dengan orang tua bahwa belajar itu bukan hanya dari guru tapi juga dari orang tua juga, sih ada dua arah. Kemudian tadi kita lebih apa sih ya, menyayangi anak gitu ya, jadi anak itu merasa nyaman seperti ibunya sendiri. Dengan begitu nanti anak tadi ayo kita belajar nih, belajar apa anak hari ini kayak gitu ya, belajar ini Bu ya, jadi anak itu sudah antusias gitu Bu, kayak gitu. Wah, luar biasa bisa, luar biasa sekali. Saya mohon bimbingannya Ibu. Ya sama-sama. Ini ya berarti untuk pengelolaan yang Bu Lisa siapkan yaitu dengan adanya ice breaking, kemudian materi dibuatkan nyanyian, tidak lupa juga dengan melibatkan orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya dalam pembelajaran. Itu ya Bu Lisa. Terus kapan ini Bu Lisa akan menerapkannya? Secepatnya Ibu. Secepatnya. Iya. Jadi apa ya, saya itu apa ya, kalau ada hal yang baru itu merasa tertantang Ibu. Dan saya ingin tahu hasilnya bagaimana. Nah, saya itu kan saya kan refleksikan dengan tadi bertanya kepada Ibu, kemudian kepada rekan guru yang lain, dan terutama kepada anak Bu. Bagaimana nih kan kita nanti dari belajar, bagaimana nih pembelajaran hari ini, kita tadi belajar apa saja ya. Nah itu kita kan belajar merefleksikan apa yang sudah kita ajar, belajar apa aja, belajar ini belum belajar. Terus yang belum paham mana ini Bu, ya udah nanti kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya gitu. Jadi terutama kita bertanya pada anak bahwa apa yang kita ajarkan ke anak itu, mereka itu apa ibaratnya ya, kalau bahasa Jawanya nyambung apa enggak, mengena apa enggak kayak gitu. Nah, di situ juga nanti akan muncul ide-ide dari anak tersebut, itu Bu. Jadi saya apa ya, kalau ada Bu ingin cepat saya praktekkan gitu loh Bu. Jadi saya apa ya, kayak gini,
penasaran gimana ya nanti Iya. hasilnya kayak gitu. Iya, bagus sekali Bu Lisa, mudah-mudahan rencana Bu Lisa ini akan sukses dan berhasil. Iya, amin. Terima kasih, Saya, Bu. iya, saya tunggu nanti pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan Bu Lisa berhasil dan anak akan lebih paham apa yang Bu Lisa tuangkan pembelajarannya. Semoga sukses selalu Bu Lisa. Amin. Ya, terima kasih, Bu. Oke Bu Lisa, Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.